Apakah kalian pernah melihat film Jennifer Body yang diperankan oleh artis cantik Megan Fox tahun 2009? Film itu mengisahkan anggota band rock yang menjadikan tumbal seorang wanita perawan kepada para arwah agar band mereka menjadi sangat terkenal. Tapi tahukah Anda bahwa film itu terinspirasi dari kisah nyata? Dan kali ini, kami akan menceritakan kisahnya untuk Anda semua. Alice Mary Palor, lahir pada tanggal 24 April tahun 1980 di California, Amerika Serikat. Ayahnya bernama David Power, dan ibunya bernama Lisani. Alice merupakan anak tertua dari 4 bersaudara, dan ia pindah bersama dengan keluarganya ke Arroyo Grande, California. Di sana ibunya memutuskan agar Alice masuk homeschooling di kelas 6 dan 7. Namun di kelas 8, Alice kemudian dipindahkan kembali ke sekolah umum. Dan Alice pun sangat cepat beradaptasi, bahkan Alice juga sering mendapatkan nilai yang bagus. Tidak hanya di bidang akademik, Alice juga aktif di ekstrakurikuler seperti bermain sepak bola, tenis, paduan suara dan juga teater. Alice sengaja menekuni dunia teater, karena ia sangat mencintai dunia akting, dan ia pun bercita-cita agar suatu saat, ia menjadi seorang aktris ternama. Karena pribadinya yang hangat dan mudah akrab, Alice pun dengan cepat mendapatkan banyak teman yang mencintainya. Namun sayangnya, karena ia terlalu bebas, Alice pun sering menyelinap keluar dari kamarnya saat malam hari untuk berpesta dengan teman-temannya. Alice saat ini sudah sangat aktif berminum-minum dan menggunakan narkoba. Akibatnya, Alice pun pernah diskors oleh pihak sekolah selama 5 hari, karena Alice ketahuan minum-minum, sampai tidak sadarkan diri, ketika usianya masih di bawah umur. Orang tua Alice pun, mengetahui kelakuan dari putri tercintanya, dan mereka pun tidak mau Alice terlalu bebas. Maka kemudian, orang tua Alice memasukkan Alice ke panti rehab, agar Alice terbebas dari dunia malam dan narkoba. Tapi sayangnya, usaha kedua orang tuanya gagal. Justru mimpi buruk itu, kini, akan segera dimulai. Ketika Alice berada di panti rehab, ia bertemu dengan seorang pria bernama Jacob Dallasmuth. Jacob dan Alice sebenarnya satu sekolah yang sama, namun mereka tidak pernah bertegur sapa karena beda lingkungan. Jacob dan kedua temannya yaitu Joseph dan Royce memiliki reputasi yang tidak baik di lingkungan sekolahnya. Mereka selalu membuat ulah di lingkungan sekolah dan juga lingkungan kota. Mereka bertiga, memiliki sebuah heavy metal band yang beraliran rock, yang terinspirasi dari sebuah band bernama Slayer. Mereka sangat terobsesi dengan band tersebut. Bahkan, mereka pun tidak segan untuk mengikuti gaya dari band favoritnya itu. Jacob dan Alice mulai berteman sejak pertemuannya di pusat panti rehab. Mereka selalu intens berkomunikasi. Walaupun Alice tidak terlalu kenal dengan teman-teman Jacob, tetapi sesekali mereka sering nongkrong bersama. Anggota band ini, sangat terobsesi menjadi orang yang terkenal. Berbagai cara apapun akan mereka lakukan, agar bandnya bisa dikenal di kota dan dunia. Hingga akhirnya, mereka pun terpikirkan untuk membuat sebuah ritual pemujaan, kepada para arwah leluhur. Mereka bertiga meyakini, dengan cara itu, mereka bisa dengan cepat mendapatkan rekaman untuk album mereka. Namun ada halangan yang belum bisa dilakukan, yaitu persembahan untuk para leluhurnya. Namun entah apa yang mereka bertiga pikirkan, hingga mereka semua sepakat bahwa mereka akan mengorbankan Alice sebagai persembahan untuk para arwah leluhur. Mereka menganggap bahwa Alice merupakan orang yang cocok. Dikarenakan Alice memiliki rambut pirang, mata biru, dan Alice masih perawan. Mereka berpikir bahwa itu akan membuat para leluhur merasa senang. Kini, mereka pun siap untuk merencanakan waktu yang tepat. Alice pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres antara Jacob dan kedua temannya. Mereka sering menatap Alice dengan tidak jelas, dan mereka juga sering menunggu Alice di seberang rumahnya. Dan jelas itu membuat Alice merasa tidak nyaman. Teman-teman Alice menyuruh Alice untuk segera menjauh dari trio anggota band itu, namun Alice tidak mendengarkan nasihat mereka.
Alice masih saja bergaul dan berbicara dengan ketiga anggota band itu. Hingga suatu hari sepulang sekolah, Alice melihat Jacob dan teman-temannya memanggilnya. Alice pun kemudian menghampiri ketiga lelaki itu, dan mereka mengatakan bahwa salah satu kaki teman mereka tergelincir, dan meminta Alice untuk memeriksa. Namun ketika Alice akan melihat, salah satu lelaki itu mendorong tubuh Alice hingga terjatuh, dan kehilangan keseimbangan. Salah satu lelaki itu membawa pisau dan akan menikam Alice. Beruntung, ibu Alice ada di lingkungan itu dan kemudian memanggil Alice. Saat itu, Alice pun langsung tersadar, dan ia merasa seperti bermimpi mengenai perlakuan teman lelakinya. Tetapi akhirnya Alice pun menganggap bahwa perlakuan para lelaki itu hanyalah lelucon belaka. Pada bulan Juli tahun 1995, Alice menerima panggilan telepon dari Jacob untuk menghadiri pesta. Sebenarnya, Alice sudah tidak nyaman dengan Jacob dan teman lelakinya akibat kejadian sebelumnya. Tapi Jacob pun bisa meyakinkan Alice untuk pergi bersama. Hingga akhirnya di malam itu, Alice seperti biasanya, menyelinap keluar kamarnya untuk pergi bersama dengan Jacob. Dan itu, merupakan keputusan yang sangat salah yang dilakukan oleh Alice. Mereka berdua pergi ke hutan yang ada di belakang rumah Alice, di sana mereka kemudian merokok bersama. Ketika suasana sudah mulai tenang, kemudian Jacob melilitkan tali pinggangnya ke leher Alice, dan teman Jacob yang bernama Royce dan Joseph ikut membantu mengikat tangan dan kaki Alice. Sehingga, Alice pun tidak bisa melakukan apapun. Kemudian Jacob pun menancapkan pisau di leher Alice berkali-kali, begitupun dengan kedua teman Jacob yang lainnya, yang juga melakukan hal yang sama. Alice pun terus berdoa agar ibunya datang untuk menolongnya, seperti kejadian sebelumnya. Namun kali ini harapan itu sirna, Alice meninggal secara perlahan karena kehabisan cairan merah, dan setelah meninggal tubuh Alice pun digagahi oleh ketiga pria itu. Keesokan paginya, orang tua Alice baru menyadari bahwa Alice tidak ada di kamarnya, kemudian mereka pun menelpon pihak yang berwajib. Sementara pihak berwajib tidak menanggapi serius perihal hilangnya Alice, mereka menganggap bahwa Alice hanya pergi sebagai pelarian sementara. Dan ketiga pria anak band masih berkeliaran di lingkungan sekolah. Beberapa hari berlalu, orang tua dan keluarga Alice mulai sangat khawatir. Tapi pihak berwajib tidak melakukan apapun. Hingga akhirnya, ibu Alice pun mengingat kejadian saat Alice didorong oleh temannya. Dan hal itu ia sampaikan kepada pihak berwajib. Namun lagi-lagi, tidak ada tindakan apapun dari pihak berwajib. Bahkan beberapa gosip beredar, kalau Alice sedang berada di kota lain, dengan seorang pria yang usianya jauh lebih tua darinya. 9 bulan berlalu, tubuh Alice di hutan dekat rumahnya masih juga belum ditemukan oleh siapapun, hingga salah satu dari ketiga pria itu pun mengakuinya. Royce kini sudah menjadi sangat ahli ibadah, dan ia masih sangat merasa bersalah telah melenyapkan Alice. Royce pun kemudian mendatangi pihak berwajib, dan melaporkan semua yang telah ia dan kedua temannya lakukan kepada Alice 9 bulan yang lalu. Ibu Alice yang mendengar pengakuan dari Royce pun sangat hancur, bagaimana putrinya meninggal dengan cara yang tidak biasa. Tahun 1996, kedua teman lainnya yaitu Jacob dan Joseph pun ditangkap oleh pihak berwajib. Mereka berdua juga mengakui telah menghilangkan nyawa Alice, karena mereka menerima bisikan bahwa band mereka akan terkenal dengan melakukan persembahan. Namun nyatanya, band mereka pun tidak ada perubahan apapun, sesuai dengan harapan mereka. Justru, mereka sekarang menjadi terkenal, karena telah melenyapkan nyawa seorang gadis. Dan mereka pun harus siap mendekam di jeruji besi. Walaupun ketiganya masih di bawah umur, tetapi mereka diadili sebagai orang dewasa. Orang tua Alice juga melakukan gugatan kepada band Slayer, yang diduga bahwa band tersebut memiliki aliran agar pengikutnya melakukan berbagai ritual aneh. Namun band Slayer membantahnya, mereka tidak pernah membuat lirik untuk mengajak penggemarnya melakukan ritual pemujaan. Di kasus ini juga banyak yang menyayangkan, kinerja pihak berwajib yang dinilai tidak peduli terhadap laporan orang hilang, hingga membutuhkan waktu 9 bulan, untuk menjawab keberadaan Alice.
Dan kisah ini pun akhirnya menginspirasi sineas muda untuk membuat karya film berjudul Jennifer's Body. Apakah kalian sudah menonton filmnya? Komen di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini dan bye.